Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis pada tanggal 3 September tahun 2023 diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu saat ini adalah melayani dengan kasih. Saudara yang terkasih, begitu sering kita mendengarkan istilah kata melayani, dan bagi sebagian orang, ketika ia mendengarkan kata pelayanan atau melayani, mungkin yang ada dalam benaknya adalah sosok seorang pendeta, penatua, diaken, atau para pelayan gereja lainnya yang sibuk melayani di berbagai kegiatan gerejawi. Namun sesungguhnya, istilah melayani mencakup seluruh aspek kehidupan orang percaya. Siapapun orangnya dan dimanapun ia berada, sesungguhnya setiap orang percaya terpanggil untuk melayani Tuhan. Adapun alasan mengapa kita melayani Tuhan adalah karena kita sudah lebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan lebih dahulu memberikan anugerah keselamatan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang tersirat dalam sebuah syair lagu, melayani lebih sungguh. Tentunya saudara yang terkasih, hendaknya pelayanan kita itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih. Hal ini jugalah yang kita simak dari nas khotbah minggu ini, tentang bagaimana wujud panggilan Allah yang kita terima dalam hidup ini, agar kita melayani dengan kasih. Saudara yang terkasih, melayani dengan kasih dapat diwujudkan dari setiap tindakan yang dipenuhi oleh kasih. Meski apa yang kita berbuat itu kelihatan kecil atau sederhana, namun hendaknya dilakukan dengan cinta kasih yang besar. Pelayanan itu dapat kita tunjukkan dalam berbagai aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada dan saat kapanpun juga. Seturut dengan perikop ini, kita menyimak bagaimana Rasul Paulus menghendaki jemaat Korintus agar terlibat dalam pelayanan kasih dengan cara memberikan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Jemaat Tuhan, sepintas mengenai jemaat di Korintus, sesungguhnya mereka digolongkan sebagai jemaat yang sudah mapan,
Hal ini jelas berkaitan dengan situasi kehidupan di Korintus yang sudah maju pada saat itu. Kota Korintus merupakan kota industri, kota perdagangan, pusat filsafat dan ilmu pengetahuan, serta pusat kebudayaan. Sekalipun awalnya Paulus mengalami kesukaran dalam mendirikan jemaat di Korintus, namun oleh karena pertolongan Tuhan, Paulus mampu mendirikan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus dikenal dari sudut kemampuan mereka secara finansial. Tentunya diharapkan bahwa mereka akan mampu menjadi saluran berkat bagi jemaat yang lain. Saudara yang terkasih, seiring dengan perjalanan waktu, Rasul Paulus mendengarkan kabar bahwa jemaat di Yerusalem pada masa itu mengalami pergumulan berupa bencana kelaparan yang berkepanjangan, ditambah dengan penganiayaan dari para orang Yahudi yang benci dengan orang-orang Kristen. Mendengar situasi yang sulit itu, Rasul Paulus menggerakkan jemaat-jemaat yang lain untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem agar beban mereka terasa ringan. Rasul Paulus melihat bahwa jemaat Korintus sangat tepat untuk itu, dan mendengar harapan Paulus itu, jemaat Korintus menyatakan kesediaannya untuk mengumpulkan persembahan guna dipakai untuk kebutuhan jemaat di Yerusalem. Namun setelah ditunggu sekian waktu, janji tersebut tak kunjung ditepati. Justru dari jemaat kecil yang dianggap miskin dan tak mampu, yaitu jemaat Makedonia, mereka memberikan persembahannya kepada jemaat di Yerusalem. Apa yang disampaikan Paulus tentang sikap jemaat Makedonia hendak menunjukkan sikap dalam memberi, bukan betapa banyak jumlah yang mereka berikan. Paulus melihat sikap jemaat Makedonia sebagai contoh teladan yang memberikan inspirasi. Jemaat di Makedonia bukan contoh yang biasa, tapi contoh yang luar biasa. Karena saat itu mereka juga sedang mengalami penderitaan yang berat, dan mereka sendiri juga sangat miskin. Tetapi penderitaan itu tidak merampas semangat mereka untuk memberi. Kemiskinan tidak melunturkan semangat mereka untuk membantu, karena mereka sadar bahwa sebagai orang percaya, maka selayaknya mereka saling menguatkan, mereka saling memberi, mereka saling melayani dalam kasih, lewat kemauan untuk saling membantu. Jemaat Makedonia benar-benar sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan hatinya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Dan untuk semakin meneguhkan jemaat Korintus, Rasul Paulus juga menyemangati mereka agar mereka menunjukkan kualitas iman mereka yang sungguhnya. Beberapa hal yang positif diungkapkan oleh Paulus, bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihnya terhadap Paulus dan para pemerintah Injil lainnya. Demikianlah Paulus mengingatkan agar mereka juga menunjukkannya dalam hal pelayanan kasih dengan membantu jemaat di Yerusalem. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk menjadi kaya. Namun kekayaan yang diajarkan Paulus di sini bukan dengan jalan menumpuk harta, tetapi kekayaan yang harus dikejar oleh orang percaya adalah dengan menjadi kaya dalam segala sesuatu. Banyak orang yang memahami bahwa apa yang disebut kaya hanya dipahami ketika seorang itu mempunyai banyak harta. Ternyata, menurut pengajaran Paulus, kaya itu ada banyak jenisnya. Ada kaya dalam arti secara materi, dan ada juga kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dalam kasih. Walaupun seseorang mempunyai harta yang banyak, namun jika dia tidak memiliki kasih yang berlimpah,
dan juga pengetahuan yang luas maupun iman yang benar, dia belum kaya dalam segala sesuatu. Sayangnya, begitu banyak orang yang merasa kaya secara materi dan sudah merasa memiliki segala sesuatu, akhirnya dia menjadi orang yang paling sombong. Sebaliknya, ada orang yang kaya dalam banyak segi, tapi karena memiliki harta yang sedikit, ia menjadi minder. Padahal orang tersebut kaya akan kasih, pelayanan yang tulus, perkataan yang jujur, dan ia hidup dalam kuasa tuntunan Allah. Orang yang demikian harus kita berikan semangat agar dia tidak berkecil hati. Jemaat yang terkasih, kekayaan dalam iman kepada Tuhan Yesus tidak bergantung kepada seberapa banyak harta yang kita miliki. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu memiliki banyak harta dalam hidup ini supaya kita memberikan bantuan kepada orang lain. Sebab mengasihi sesama manusia hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan materi. Jemaat Tuhan, Bunda Teresa pernah berkata demikian, segala sesuatu yang tidak dibagikan akan hilang. Artinya, bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita, baik itu kepandaian, bakat, kekayaan, tenaga yang kita miliki, akan menjadi sia-sia bila tidak bisa dibagikan kepada sama manusia. Seorang itu disebut kaya bukan karena ia memiliki harta yang berlimpah, tapi karena merasakan kebahagiaan atas apa yang ia miliki dan atas apa yang dapat ia bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara terkasih, Billy Graham, seorang penginjil yang terkenal, juga pernah berkata, Tuhan telah memberikan kita dua tangan, satu untuk memberi dan satu untuk menerima. Perkataan itu mengingatkan bahwa setiap orang harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya ingat untuk meminta dari Tuhan. Ada kalanya kita menerima pemberian sewaktu-waktu. Namun jangan lupa bahwa suatu ketika juga Tuhan menghendaki agar kita berbagi berkat kepada orang lain. Saudara yang terkasih, sejajar dengan tema ibadah minggu saat ini, ada sebuah kisah inspiratif berikut ini. Ada seorang pria tua yang tinggal di sebuah gubuk kecil. Ia berprofesi sebagai tukang becak. Dalam kesehariannya, ia harus mengayuh becak untuk beroleh nafkah setiap hari. Walau ia seorang yang sibuk, namun ia tetap rajin beribadah ke gereja setiap hari minggunya. Hingga suatu ketika, dalam ibadah minggu, ia mendengarkan berita gereja tentang rencana pembangunan gedung sekolah minggu yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Mendengar hal itu, hatinya pun tergerak, dan ia mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit dari penghasilannya yang akan ia sumbangkan ke gereja. Dan tepat pada waktunya, setelah terkumpul sejumlah uang yang diharapkan, maka tukang becak itu pun memberikannya kepada pengurus gereja agar dapat dipakai untuk membangun gedung sekolah minggu. Alangkah terkejutnya panitia pembangunan gereja saat itu melihat jumlah yang diberikan tukang becak itu cukup besar. Jika dibandingkan dengan orang lain yang hidupnya mapan, sungguh luar dugaan sumbangan seorang tukang becak lebih besar dari sumbangan semua jemaat yang ada. Tukang becak itu pun sangat senang sebab ia memberikan persembahannya itu dengan sukacita. Namun dalam beberapa waktu kemudian, tukang becak itu mengalami musibah, di mana rumah yang ia tempati selama ini dilanda angin puting beliung, hingga semua atap dan dindingnya roboh. Tanpa ada yang dapat ia lakukan, setiap hari ia harus tidur di tenda pengungsian sementara. Dan mendengar itu, para pelayan gereja pun datang menjenguknya, dan mereka menggalang dana untuk membantu tukang becak itu agar dapat bangkit dari
keterpurukannya. Dengan dana spontanitas yang mereka kumpulkan saat itu, akhirnya rumah tukang beca itu pun dapat mereka renovasi dan layak untuk dihuni. Mereka semua bersuka cita memberikan yang terbaik karena mereka telah belajar dari tukang beca itu, yang juga memberikan contoh memberi dari ketulusan hati. Saudara yang terkasih, kisah itu mengingatkan kita akan betapa perlunya sikap yang murah hati. Sebab orang yang murah hati tidak akan pernah dikecewakan, melainkan ia akan beroleh kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini menegur dan mengingatkan kita agar kita bercermin dari perilaku jemaat Makedonia yang mau menjadi saluran berkat bagi jemaat di Yerusalem. Demikian halnya dengan kita. Jadilah pribadi yang kaya di dalam Tuhan, dalam segala sesuatu, sehingga saudara menjadi pribadi yang murah hati, yang suka memberi, yang suka menolong orang lain. Jadilah inspirasi bagi orang lain, sekalipun engkau penuh dengan keterbatasan. Tetap yakin dan percayalah bahwa segala kekurangan dan keterbatasanmu akan Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang berharga bagi orang lain, sehingga engkau benar-benar mampu melayani Tuhan dengan segenap hati, mampu melayani Tuhan dengan penuh kasih. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berikanlah kami kemurahan hati, agar dengan kemurahan hati itu kami mampu memberikan yang terbaik bagimu, melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan dalam kasih setiamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.